Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, adalah sosok yang luar biasa. Begitu banyak sisi kehidupannya yang menarik untuk diungkap. Sepak terjang politiknya mengagumkan, keahlian pidatonya pun memukau, penampilannya memesona. Salah satu sisi kehidupannya yang fenomenal adalah kisah-kisah asmaranya. Bung Karno terkenal memiliki banyak istri dan kekasih. Kecintaannya kepada keindahan membuat dia pun sering terpikat pada wanita-wanita cantik. Secara resmi, dia telah menikah dengan 9 wanita. Dan inilah kisah Siti Utari yang merupakan istri pertama sang presiden, di mana masa menikahnya dari tahun 1920 hingga 1923. Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Cokro Aminoto murung. Dia kerap menyendiri dan tak banyak bicara. Kehangatan di rumah Gang Peneleh itu seakan terhenti sejak Raden Ajeng Suharsikin, istrinya, mengebuskan nafas terakhirnya pada 1921. Memang, selama ini istrinya lah yang menghangatkan rumah itu, antara lain dengan buat kamar-kamar kos untuk para pemuda dari berbagai daerah yang sedang menuntut ilmu di Surabaya. Salah seorang di antara pemuda itu adalah Soekarno, yang kala itu bersekolah di HBS Surabaya. Sejak kematian Suharsikin, 4 orang anak-anaknya yang masih kecil jadi tidak terurus. Soekarno pun merasa rumah besar itu menjadi suwung dan asing. Tidak tega dia rasanya melihat guru dan panutannya, Haji Umar Said Cokro Aminoto, terus berselimut duka. Ingin dia mengulurkan tangan untuk membantu, tapi Soekarno belum dapat membayangkan bagaimana cara membantu sang guru yang merupakan ketua Sarekat Islam itu. Sampai di suatu hari datanglah Purwadi Cokro Sudiryo, Bupati Bojonegoro, bertandang ke rumah itu. Adik kandung Cokro Aminoto itu melihat awan kelabu yang terus menggantung di rumah sang kakak. Dia menemui Soekarno dan memintanya menjadi menantu Cokro agar kakaknya tak lagi murung. Soekarno ditawarkan untuk menikahi Siti Utari, putri sulung Cokro. Tidak terlalu lama Soekarno menimbang-nimbang tawaran itu. Baginya Cokro adalah sosok yang sangatlah dia hormati, sehingga apapun sudi dia lakukan untuk menyenangkan hatinya. Kalau sekiranya cara ini bisa meringankan beban junjunganku, saya bersedia, ujar Soekarno. Keesokan harinya Soekarno menghampiri Cokro dan mengutarakan maksudnya. Tak dinyana, Cokro begitu sukacita. Segera dia menyiapkan pernikahan putrinya dan Soekarno. Utari yang memiliki nama panggilan Lok itu pandai bermain musik dan bernyanyi. Usianya baru 14 tahun saat dinikahkan dengan Soekarno yang berumur 4 tahun lebih tua. Karena itu keduanya menjalani kawin gantung, di mana sah secara agama tapi belum dikukuhkan secara hukum negara. Tak lama setelah pernikahan mereka, Soekarno lulus sekolah dari HBS dan melanjutkan pendidikan di THS di Bandung yang sekarang menjadi ITB. Soekarno mengambil pendidikan teknik sipil. Di Bandung, mereka tinggal di rumah Haji Sanusi, seorang kenalan Cokro Aminoto yang juga anggota Sarekat Islam. Rumahnya di Jalan Kebon Jati, Bandung. Di sana mereka dilayani dengan hangat oleh Nyonya Rumah Inggit Garnasih. Haji Sanusi jarang berada di rumah pada malam hari. Dia seringnya berkumpul dengan teman-teman atau mencari hiburan di luar. Walhasil, hanya ada Inggit di sana. Hari demi hari Soekarno menjadi akrab dengan Inggit. Di suatu malam, ketika Soekarno dan Inggit sedang berdua di kamar tengah, tatkala Utari bermain dengan kawannya dan kemenakan Sanusi yang juga tinggal di sana, Soekarno bicara terus terang kepada Inggit bahwa ia belum pernah berhubungan sebagai suami istri dengan Utari dan meminta agar Utari ditempatkan di kamar lain, di kamar tidur kemenakan Sanusi. Inggit merasa heran dan bingung dengan pernyataan Soekarno itu. Tapi ternyata bukan hanya kepada Inggit, Soekarno pun memujuk Utari seperti yang diinginkannya. Sehingga pada suatu hari Utari meminta kepada Inggit agar dia ditempatkan di sebelah kamar Inggit. Maka Inggit pun memperbolehkannya.
Sehari-hari memang pasangan Soekarno dan Utari tampak saling bertolak belakang. Soekarno sibuk baca, belajar, atau berdiskusi dengan sesama aktivis pergerakan, sementara Utari sibuk bermain congklak, simbang, atau lompat tali dengan kemenakan Inggit. Kami tidur berdampingan di satu tempat tidur, tapi secara jasmani dan rohani kami sebagai kakak beradik. Begitulah pengakuan Soekarno kepada Inggit. Sang nyonya rumah berusaha menasihati Soekarno, namun hati Soekarno malah semakin jauh dari Utari. Pada suatu hari Utari jatuh sakit. Soekarno sibuk merawatnya. Berkali-kali dia mengelap tubuh Utari yang panas dengan alkohol dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tampak benar bahwa dia sebetulnya menaruh sayang kepada Utari. Meski begitu, Soekarno tetap saja berkilah. Memang aku menyayangi seperti kakak yang menyayangi adiknya. Ia tidak membenciku, aku juga tidak membencinya. Tapi bagaimana kami melanjutkan hubungan kami dalam keadaan begini? Ini bukan perkawinan yang biasa. Tidak lahir dari perasaan cinta antara laki dan perempuan. Tidak ada birahi. Kepada Inggit, Soekarno mencurahkan perasaannya mengenai istri yang diidam-idamkannya. Dia harus merupakan perpaduan seorang ibu, kekasih, dan seorang kawan. Utari jelas tidak masuk kriteria itu. Karena merasa tidak dapat mempertahankan hubungannya dengan Utari, Soekarno akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Utari kepada ayahnya, Cokro Aminoto. "Pak, saya datang untuk menyerahkan Utari," kata Soekarno. "Keputusan siapa ini?" "Saya, Pak, sayalah yang ingin bercerai. Apakah dia menerima keputusanmu?" "Ya, kami sudah membicarakannya. Ini jalan terbaik buat kami. Selama 2 tahun perkawinan saya belum pernah menyentuhnya." Cokro menerima permintaan menantunya. Soekarno Utari pun resmi bercerai. Soekarno kembali ke Bandung, tapi ternyata di sana dia malah merajut asmara dengan Inggit, hingga akhirnya Inggit diceraikan oleh Haji Sanusi dan menikah dengan Soekarno. Selepas dari Soekarno, Utari kemudian bertemu Sigit Bahrun Salam, sepupu jauhnya yang dulu juga pernah indekos di rumah orang tuanya ketika bersekolah di HBS Surabaya. Mereka pun menikah pada 24 Maret 1924. Sejak perpisahannya dengan Soekarno, untuk pertama kalinya Utari bertemu kembali dengan mantan suaminya itu ketika Soekarno baru keluar dari penjara Sukamiskin. Kali itu Utari didampingi oleh suaminya Sigit. Pada pertemuan penuh haru itu, mereka bertiga saling berangkulan. Bagi Utari, keharuan itu tidak saja disebabkan mereka merupakan sahabat lama, tapi karena baginya keadaan Soekarno sudah lain sama sekali. Soekarno yang dulu tampak klimis, bersih, dan segar, kini kelihatan sudah agak kurus dan kehitaman. Sehingga terbayang dalam benak Utari betapa berat penderitaan Soekarno dalam penjara itu.